Shalom saudara, sukacita bagi saya dapat menjumpai saudara kembali pada hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Masih dalam pembahasan tema pokok persepsi, pada video kali ini kita akan membahas sebuah prinsip kebenaran, yaitu kecaplah dan lihatlah. Untuk itu, mari kita perhatikan bersama kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah merupakan sebuah prinsip yang luar biasa, saudara. Mengapa saya sebut ini luar biasa? Karena tentu saja prinsip ini merupakan prinsip kebenaran yang akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Nah, saudara, kita mengetahui bahwa mengecap adalah kemampuan indera pengecap, yaitu lidah. Dan biasanya ini berkaitan dengan mengenal rasa sebuah makanan atau minuman. Namun uniknya adalah firman Tuhan ini memerintahkan kita untuk mengecap lebih dulu, baru setelah itu melihat. Karena kita tahu biasanya orang akan melihat dulu, baru mengecap, saudara. Karena itu melalui video kali ini kita akan menemukan dua makna di balik perintah Tuhan ini. Yang pertama, kalimat kecaplah dan lihatlah memiliki makna rohani, yaitu taati dulu, mengerti selanjutnya. Saudara, ketika kita melihat firman Allah, maka banyak sekali kita temukan kebenaran yang merupakan perintah Tuhan. Dan kita tahu betul bahwa perintah Tuhan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, saudara, melainkan sebuah keharusan. Namun meskipun bersifat perintah, kita mengetahui bahwa ada berkat dan kuasa yang luar biasa yang akan terjadi sebagai upah dari ketaatan kita terhadap perintah-perintahnya. Nah, adalah sebuah anggapan atau persepsi yang tidak tepat jika kita ingin mengerti kuasa perintah firman Tuhan, maka caranya adalah mengerti terlebih dahulu, baru melakukannya. Mengapa demikian? Karena sejatinya perintah Tuhan itu adalah untuk segera dilakukan, bukan untuk sekedar dipikirkan dan ditimbang-timbang saja. Adalah persepsi yang keliru jika perintah Tuhan itu kita pertimbangkan dengan matang-matang untuk kita putuskan apakah kita akan lakukan atau tidak kita lakukan. Karena mungkin ada perintah Tuhan yang sulit atau tidak sanggup untuk kita taati. Maka yang benar adalah perintah Tuhan itu harus segera kita lakukan, bukan cuma untuk kita pertimbangkan. Karena setelah kita lakukan, barulah kita akan mengerti, saudara. Kita mengerti kasih-Nya yang besar, mengerti kuasa-Nya yang hebat, mengerti hikmat-Nya yang tidak terhingga. Prinsip ini menyingkapkan bahwa untuk dapat melihat apa yang selama ini tidak terlihat, itu harus didahului dengan ketaatan, yaitu melakukan apa yang diperintahkan firman-Nya untuk kita lakukan di setiap waktu. Dengan melakukan perintah-Nya, kita dapat mengerti dan mengenal Tuhan berdasarkan pengalaman ketaatan bersamanya. Dengan melakukan perintah-Nya, kita bisa membuktikan kuasa kebenaran firman-Nya. Dengan melakukan perintah-Nya, kita dapat melihat kekayaan panggilan-Nya yang terdapat pada Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan melakukan perintah-Nya, kita dapat melihat terang kemuliaan-Nya di balik setiap kehendak dan rencana-Nya bagi kita. Dan selanjutnya dengan melakukan perintah-Nya, kita dapat berkata dengan keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang percaya dan melakukan setiap perintah-Nya. Selanjutnya, saudara, apakah makna kedua dari perintah kecaplah dan lihatlah? Yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam relasi dengan Tuhan, maka hal yang paling mutlak adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Memang sangatlah manusiawi jika kita sangat menjaga apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini tentunya berlaku terhadap makanan yang akan kita konsumsi. Tidaklah mungkin jika kita memasukkan sesuatu yang berbahaya, merugikan, bahkan meracuni tubuh kita. Maka biasanya secara spontan kita akan menolak sesuatu yang baru atau yang tidak kita kenal sebelumnya. Berdasarkan pengalaman juga, kita telah menemukan adanya jenis-jenis makanan atau minuman yang tidak kita sukai, baik rasanya maupun kandungan yang ada di dalamnya. Bahkan jika ada orang yang tidak kita kenal menawarkan sesuatu, tentu tidak mudah kita bisa percaya dan menerima apa yang diberikan. Itu sangatlah wajar memang. Bahkan itu telah menjadi kebiasaan kita masing-masing. Nah, saudara, banyak orang bahkan tanpa disadari tidak percaya dan tidak menaruh keyakinannya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu dengan mengabaikan perintahnya yang sebetulnya akan mendatangkan kebaikan, saudara. Tidak sedikit bahkan yang senang memilih-milih bagian perintah firman Tuhan yang mau dilakukan dan mengabaikan perintah firman Tuhan lainnya.
Firman Tuhan sejatinya adalah makanan rohani bagi kita, saudara. Tidak ada satupun kesalahan, kerugian, bahaya, dan kejahatan yang terkandung di dalamnya. Meskipun terkadang seakan pahit rasanya, tetapi itu seperti obat yang dapat menyembuhkan. Meskipun asing rasanya, tetapi itu baik bagi pertumbuhan. Meskipun berbeda rasanya, tetapi itu mengandung kebenaran yang akan terbukti di kemudian hari. Yakobus 1 ayat 16-17 berkata, "Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Saudara, segala yang Tuhan berikan kepada kita sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kita. Bahkan teguran dan hajarannya adalah wujud kasih-Nya kepada setiap kita. Sebab Tuhan tidak akan pernah memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti, dan Tuhan tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan. Kesimpulan kita, saudara, kualitas iman kita atau kualitas kerohanian kita sangatlah ditentukan oleh kepercayaan dan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Adapun nasihat buat setiap kita yang merindukan segala kebaikan Tuhan adalah, kecaplah dahulu dan melihat selanjutnya. Taatlah dahulu dan mengerti selanjutnya. Percayalah dahulu dan diberkati selanjutnya. Sebab Tuhan itu baik, bahkan sangat baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.